Budaya organisasi. Menurut Denison tahun 1990, budaya organisasi adalah kumpulan keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota yang menentukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan luar. Dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi Susanto, budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang kemudian dijadikan pedoman bagi sumber daya manusia untuk mewujudkannya, menghadapi masalah eksternal, serta upaya dalam menyesuaikan integrasi organisasi. Sehingga setiap anggota organisasi kemudian dituntut untuk memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bersikap atau berperilaku. Budaya organisasi yang pertama, memudahkan koordinasi aktivitas dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam organisasi agar organisasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antar anggota, sehingga produktivitas dan motivasi kerja meningkat. Menjadi pembeda dengan organisasi lain. Yang kelima, memberikan sense of identity. Yang keenam, memfasilitasi munculnya komitmen. Meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang kedelapan, menjadi mekanisme kontrol dan sense making yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Budaya organisasi.
organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat, yaitu jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Jenis-jenis budaya organisasi menurut ahli. Menurut Neo dan Mondi 1996, budaya organisasi juga terbagi menjadi dua tipe, antara lain yang pertama, budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif, yaitu budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Yang kedua, budaya organisasi tertutup dan otokratis, yaitu budaya organisasi yang tertutup dan otokratis ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi tetapi tidak didukung dengan rasa karakteristik budaya organisasi. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu budaya organisasi juga memiliki karakter perhatian pada berbagai hal lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presesi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, otorientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, otorientasi orang, yaitu karakteristik budaya organisasi adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggotanya atau karyawan, karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. Yang kelima, otorientasi tim. Otorientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi, yaitu pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Yang keenam, agresivitas, yaitu karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Ketujuh, stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau merendam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar.